Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi hadana ila siratihil mustaqim wa amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita sanjungkan rasa syukur kita pada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah sehingga siang hari ini kita berada di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Di tempat yang mulia, di hari yang istimewa, jangan kita sia-siakan kecuali untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, juga mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu harapan kita mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia, mulia di sisi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 72 Allah sampaikan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian yang lain dengan sebagiannya saling membantu, saling tolong menolong. Jika kalian tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terjadi bencana di muka bumi dan kerusakan yang teramat besar. Apa yang Allah perintahkan untuk kita orang mukmin, yaitu memperteguh tali persaudaraan antar sesama umat, sesama orang yang beriman. Kita oleh Allah diikat dengan keimanan, dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam. Walau berbeda pandangan, berbeda pemahaman, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pilihan, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dengan yang namanya iman. Maka dengan iman itu jangan saling mencaci, jangan saling menjatuhkan, apalagi sampai bermusuhan. Kalau orang yang enggak beriman saja saling tolong menolong dengan yang lain, sehingga mereka menjadi mungkin negara yang kuat, negara yang berani, karena saling membantu. Itulah mereka orang kafir. Kita orang yang beriman jika tidak saling memperkuat tentu akan menjadi lemah di antara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mereka memerangi kita tidak hanya dengan senjata secara fisik, bahkan pikiran kita. Jangan sampai hati kita dengan keimanan goyah gara-gara upaya mereka untuk memadamkan, meredam cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka, dengan komentar mereka, dengan segala daya upaya untuk melemahkan keimanan kaum muslimin. Wallahu yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, hendak melemahkan agama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan cahayanya walau orang kafir tidak menyukainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar setiap hari kita ada kesibukan, ada masalah, ada pekerjaan, ada urusan. Di antara sekian masalah kita, urusan kita, jangan sampai sebagai orang yang beriman meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini kita bersyukur dapat melaksanakan sholat fardu Jum'ah. Tapi wajibnya kita tidak hanya hari Jum'ah. Setiap hari kita ada kewajiban sholat 5 waktu. Kita faham dan kita tahu. Jangan kita abaikan walaupun kita punya kesibukan, punya urusan, punya kebutuhan. Kalau kita nggak memiliki usaha, merasa rugi, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, merasa kekurangan. Harus merasa rugi kalau tidak beribadah. Merasa rugi kalau tidak mau taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, walau banyak godaan, walau banyak yang berusaha untuk mengendorkan keimanan kita. Ingat, orang beriman dia dalam bahaya. Pertama di antaranya mukminun yahsuduhu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain terkadang ada perasaan hasud, iri hati. Hilangkan penyakit iri dalam diri kita. Kita mungkin sering dalam doa kita membaca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam diri kami, hati kami kebencian, ghillan, kebencian, kedengkian, terlebih terhadap orang yang beriman, orang yang yakin atas Allah dan Rasul. Memang muslim yang baik, mereka yang merasa aman, merasa selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau ingin dibilang muslim mukmin yang baik, orang lain selain kita harus merasa aman, merasa nyaman, merasa selamat, tidak khawatir atas ucapan kita, apalagi perbuatan kita. Maka jangan sampai lisan kita nyakitin orang, perbuatan kita merugikan orang. Inilah muslim yang tidak baik terhadap muslim yang lain. Kalau enggak bisa berbuat baik untuk mereka, jangan menyakiti hati mereka. Inilah yang membahayakan kita muslim dengan muslim yang lain. Yang kedua diantaranya, wa munafiqun yabghadu. Orang munafik senantiasa membenci kita. Siapa munafik? Kalau bahasa gampangnya munafik itu izharul iman wa kitmanul kufri, menampakkan keimanan, kebaikan di luarnya, tapi sementara dia menyimpan sifat kekufuran, sifat keingkaran. Maka jangan sampai sudah banyak bahaya di sekitar kita, kita tidak menyadari dan kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran
ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran menjelaskan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un idza qamu ila salati qamu kusala. Di antaranya mereka sering menipu Allah. Bahkan seandainya akan diperintahkan untuk melaksanakan perintah salat, qamu, mereka menegakkannya. Kusala, tapi mereka bermalas-malasan. Maka mulai biasakan kasih waktu untuk beribadah sebagaimana kita ngasih waktu di dunia untuk bekerja, untuk berusaha. Jangan sampai rugi dunia akhirat gara-gara tidak mau taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antaranya, wa syaitanun yudilluhu, setan yang kita tahu menjadi musuh utama kita. Ini selalu berusaha untuk menyesatkan orang yang beriman. Yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Ada keinginan setan itu ternyata pengen menyesatkan umat manusia dengan kesesatan yang benar-benar sesat sehingga jauh lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah ada orang ngajak kita, Pak, yuk salat yuk, sedekah yuk, amar ma'ruf yuk. Kadang ada orang mungkin gampang mudah diajak. Ada yang sedang senang diajak, ada yang bahkan mungkin bisa marah diajak baik. Atau dia mengatakan, gak usah maksa, baik pun maksa kita. Subhanallah, setan itu menyesatkan kita, ngajak buruk kepada kita, itu dengan berbagai cara, Pak. Apapun akan diupayakan, yang penting kita itu menjadi pengikutnya, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan maksa juga sebenarnya. Kita hari ini kalau enggak kita paksa baik, kita akan dipaksa buruk. Dipaksa sesat. Kalau enggak kita lawan setan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kita akan dijerumuskan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melaksanakan perintah, mendengarkan wasiat takwa, mendengarkan nasihat, bukan hanya untuk kita dengar, tapi untuk nyadarin diri kita punya kewajiban. Banyak godaan yang ingin kita menjadi sesat, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana supaya kita terhindar, terjaga? Kasih waktu untuk beribadah. Kasih waktu untuk agama. Kasih waktu hati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar sadar banyak yang berusaha menyesatkan kita. Yang terakhir, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir berusaha untuk membinasakan kita. Orang kafir berusaha untuk membinasakan kaum muslimin yang kita sama-sama tahu. Sama-sama ngerti, bersyukur kita masih bisa beribadah dengan tenang, nyaman, aman. Bahkan tidur pun, bahkan main pun, bahkan jalan pun. Sementara di sana, jauh di sana, banyak mereka yang khawatir beribadah susah. Jangankan tidur nyenyak, Pak. Banyak ancaman yang taruhannya bukan harta, tapi nyawa saudara kita yang mereka alami. Yang Allah berikan ujian. Maka jangan sia-siakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kecuali untuk berusaha. Ada upaya untuk menjadi hamba yang baik, yang muttaqin. Maka setiap kali Jum'ah kita ada pesan takwa Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nyari dunia, boleh kita nyari harta, asal tetap beribadah. Apapun kesibukan kita, apapun urusan kita, jangan melalaikan urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara menjadi hamba yang baik, hamba yang patuh, walau ada kesibukan, walau mungkin kekurangan dan sejenisnya, akan menjadi hamba yang bahagia, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin yang dirahmati Allah. Sejenak kita merenung dalam hati kita, diri kita. Apa yang sudah benar-benar kita upayakan untuk agama, kekuatan iman Islam kita. Sudahkah kita sendiri, keluarga, anak-anak kita untuk ajak dekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak rela anak kita lapar, anak kita teruji, anak kita mungkin dizalimi. Mestinya sebagai orang beriman kita pun enggak rela kalau seandainya anak yang kita besarkan amanat Allah tidak hanya kita cukupi dunianya, tapi tidak kita kenalkan dengan agama. Tapi tidak kita kenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Betapa rugi orang tua seandainya diberikan titipan amanah anak keluarga, sementara malah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma jal ya Allah biladuna Indonesia hadza wa sal buldanil muslimin amah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sakit, angkatlah penyakitnya. Ada yang susah, gembirakanlah hatinya. Ada yang sempit, yang sulit, berikanlah keluasan dalam rizkinya. Ada yang susah, gembirakan hatinya, jadikan anak-anak kami anak yang baik, salihin, salihat, keteguhan hati dan iman Islam kami. Tolonglah saudara kami yang mendapati ujian, terutama di Palestina, menjadi hamba yang sabar, hamba yang mendapati kemenangan, hamba yang mendapati kemuliaan. Terimalah syuhada di antara mereka, berikanlah kesembuhan mereka yang sakit, berilah rasa keamanan dalam jiwa mereka sehingga menggapai manusia, orang yang beriman, orang Islam yang tawakal kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.